Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Umihani Asarwastuti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mempelajari mobilitas sosial, kemudian PTS, kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya. Plural itu artinya banyak atau beragam atau majemuk. Oke ya. Tujuan dari pelajaran kali ini yaitu menganalisis perbedaan agama di Indonesia. Ya, agama di Indonesia kan banyak ya, lebih dari satu. Maka kita pelajari tentang pluralitas agama di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke perbedaan agama, kita masuk ke pengertian dulu apa yang dimaksud dengan pluralitas. Keberagaman disebut juga pluralitas atau kemajemukan. Pluralitas atau keberagaman ini dapat pula disebut kebinekaan. Nah, sekarang kita lanjut dengan konsep multikultural. Multikultural berasal dari dua kata yaitu multi yang artinya banyak dan kultural yang artinya budaya. Berarti masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Oke, berarti mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari berbagai macam agama, suku bangsa, budaya, pekerjaan, dan lain-lain. Oke, kita masuk ya ke agama di Indonesia atau keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam ya. Tempat ibadahnya disebut masjid. Ini adalah foto Masjid Ternate yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu yang dapat dilihat dari atapnya yang bertumpang lima. Ya, teori mengenai proses masuknya Islam di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Islam dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Yang kedua, teori Mekah. Islam dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh pedagang Arab. Yang ketiga adalah teori Persia. Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Persia abad ke-13. Lanjut, Indonesia itu tercatat sebagai negara pemeluk Islam terbesar di dunia, yaitu 87,2% penduduknya memeluk agama Islam, dengan prosentase 12,7 dari seluruh pemeluk Islam di dunia, diikuti oleh Pakistan, yaitu 11% dan India 9,6%. Ya, ini adalah hari besar yang dimiliki umat Islam, yaitu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain-lain ya. Oke, agama Kristen Protestan. Lanjutnya ya, yang kedua. Ya, ini tempat ibadahnya adalah gereja. Pada agama Kristen Protestan itu nama gerejanya ada yang bernama Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Batak, Gereja Kristen Maluku, dan lain sebagainya. Ada Gereja Kristen Nias, dan lain sebagainya ya. Jadi berdasarkan kedaerahan di mana agama Kristen itu berkembang ya. Ya. Agama Kristen Protestan ini adalah sempalan dari agama Katolik atau Kristen Katolik karena penganutnya merasa pemuka agamanya yang disebut Romo atau Uskup atau apa saya nggak tahu itu ya, itu telah menyelewengkan ajaran dari kitab mereka yaitu Injil, sehingga kemudian mereka protes keluar dari agama Kristen Katolik lalu mendirikan agama Kristen Protestan yang tujuannya meluruskan ajaran agama mereka. Nah, itu ya.
Lanjut, agama Kristen berkembang di Indonesia karena penjajahan Belanda. Pendeta Belanda yang terkenal adalah Pendeta Baron van Houvel pada abad ke-17. Agama Kristen di Indonesia awalnya berkembang di perkebunan-perkebunan milik Belanda di Sumatera Utara oleh para kuli kontrak perkebunan. Ini orang Indonesia yang bekerja sebagai kuli kontrak perkebunan. Pendeta Kristen atau penginjil Kristen yang pertama datang ke Indonesia berasal dari Italia yang bernama Odorico de Pardonone dan Joao de Marignoli. Ya. Kemudian penyebaran agama Kristen di Indonesia itu di bawah naungan lembaga yang disebut Zending. Usahanya bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya, pendidikannya sering disebut BOPKRI, Badan Usaha Pendidikan Kristen Indonesia. Ya, kemudian yang di bidang kesehatan ya rumah sakit ya. Kalian bisa melihat yang terdekat dari Mu'alimat yaitu di sebelah jembatan Saidan itu ada 2 sekolah yang kembar yang gedungnya ada di bawah tanah dan ada di atas dengan bangunan ikonik itu adalah SMP dan SD BOPKRI. Ya, itu contohnya ya. Kemudian organisasi agama Kristen di Indonesia sekarang di bawah Persatuan Gereja Indonesia atau PGI. Lanjut, agama Kristen Katolik. Ya, tempat peribadatannya sama, yaitu gereja. Ya. Agama Kristen Katolik pada masa kolonial disebarkan oleh penjajah Portugis pada abad ke-16. Pendeta Katolik yang pertama datang ke Indonesia adalah Franciscus Xaverius. Ya, ini datang bersama penjelajah bangsa Portugis yang sampai ke Maluku. Ya, penyebaran agama Kristen Katolik disebarkan oleh organisasi yang disebut misi. Ya, ini sama bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, kalau di Yogyakarta namanya Yayasan Tarakanita, sedangkan yang di bidang kesehatan namanya Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, ya. Itu ada Bethesda, ada Panti Rini, Panti Rapih, dan lain sebagainya. Organisasi agama Katolik di Indonesia sekarang di bawah Organisasi Konferensi Wali Gereja se-Indonesia atau KWI. Ya. Hari besar agama Kristen Katolik sama dengan hari besar agama Kristen Protestan. Yang pertama adalah hari Natal, hari Jumat Agung, dan hari Paskah. Lanjut, yang keempat, perbedaan agama di Indonesia yaitu agama Hindu. Ya, tempat peribadatannya namanya Pura. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia abad ke-4 Masehi, diperkuat dengan adanya 7 buah prasasti yang disebut Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Hal ini juga menandakan berakhirnya masa prasejarah di Indonesia. Agama Hindu menyebar di Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Organisasi agama Hindu di Indonesia di bawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Ya, hari besar agama Hindu ada Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Ya, Nyepi ini memperingati tahun baru Saka. Ya, untuk Galungan memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma, Kuningan hari raya untuk peningkatan diri atau introspeksi diri agar terhindar dari mara bahaya. Saraswati memperingati turunnya ilmu pengetahuan. Lanjut, pluralitas agama di Indonesia yaitu yang kelima agama Buddha. Tempat peribadatannya disebut wihara. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sebelum abad ke-4. Sumber berita datangnya agama Buddha di Indonesia adalah sumber berita dari Tiongkok, yaitu catatan Fahin pada tahun 414 Masehi.
Agama Buddha menyebar di Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pusat agama Buddha di Indonesia yang terbesar yaitu Kerajaan Sriwijaya. Organisasi agama Buddha di Indonesia yaitu Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau sering disebut Walubi. Nah, ini peringatan Hari Besar Umat Buddha. Yang pertama hari Waisak langsung memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Siddhartha Gautama atau Buddha sendiri ya, yang sering namanya Siddhartha Gautama, Buddha itu. Kemudian pada waktu Buddha memperoleh penerangan suci di bawah pohon Bodhgaya dan peringatan wafatnya Buddha atau wafatnya Siddhartha Gautama. Lanjut, yang kedua adalah Hari Asada. Ini juga untuk memperingati 3 peristiwa penting yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Lanjut. Selanjutnya yaitu agama yang keenam adalah agama Konghucu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Karena waktunya tidak cukup, kita akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.